Oi di sana, subscribe dulu dong dan tekan tanda loncengnya agar channel kita ini bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan my project untuk mengontrol sebuah peralatan dari jarak jauh menggunakan protokol MQTT. Jadi pertama mari kita lihat MQTT itu apa sih sebenarnya. Jadi MQTT itu adalah protokol yang berjalan di atas stack TCP atau IP dan dirancang khusus untuk mesin to mesin yang tidak memiliki alamat khusus. Jadi itu adalah MQTT ya. Teman-teman bisa searching di Google pengertian dari MQTT itu apa. Kemudian apa saja yang ada di MQTT itu? Ada 4 syarat yang ada di MQTT ya teman-teman. Yang pertama adalah broker, yang kedua publisher, kemudian subscriber, dan yang terakhir adalah top. Nah, untuk gambaran secara umumnya itu broker itu merupakan MQTT berfungsi untuk menghandle data dari publisher dan subscriber. Sedangkan publisher itu merupakan cara suatu device, contohnya adalah sensor-sensor yang ada di lokal, untuk mengirim datanya ke subscriber. Sedangkan subscriber itu sendiri merupakan suatu cara device untuk menerima, contohnya kita punya handphone ataupun komputer, di situ bisa ditampilkan datanya. Untuk topik itu sendiri adalah untuk pengelompokan data dari beberapa kategori data tertentu. Untuk gambarannya seperti ini, ilustrasinya sensor A di sini ya teman-teman akan mengirimkan data ke subscriber melalui MQTT broker. Jadi sensor ini akan mengirim dulu ke MQTT broker, kemudian subscriber bisa mengambil data ataupun mengirimkan data dari HP-nya atau komputernya. Nah, untuk komunikasi ini harus ada topik. Jadi topik antara sensor publisher ini harus sama dengan topik yang ada di subscriber agar terjalin komunikasi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk di Indonesia sendiri biasanya kita menggunakan MQTT banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di mqtt.org, kemudian kita pilih software di sini sebelah kiri. Nah, di sini ada beberapa broker yang ada bisa kita gunakan, ada yang berbayar dan ada yang gratis ya teman-teman. Ini. Nah, kemudian untuk software yang kita gunakan, kalau kita menggunakan komputer, teman-teman bisa lihat di sini di tool and application. Nah, di sini ada banyak. Kalau untuk desktop kita biasa menggunakan MQTT Explorer, tinggal klik nanti langsung download. Oke, untuk library-nya sendiri banyak ya, ada Arduino, ada ESP-Duino, teman-teman bisa ambil. Contohnya kita lihat Arduino. Sini teman-teman bisa ambil library-nya di sini, code, terus download zip. Oke, teman-teman bisa masukkan ke software IDE-nya teman-teman ya. Oke, begitu sedikit pengenalan mengenai MQTT. Kita lanjut untuk pembuatan MQTT-nya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan MQTT Explorer yang sudah saya download tadi di sini. Nah, kita buat di sini, atau teman-teman bisa menambahkan di pojok kiri ini ada connection, ada tanda tambah sini.
teman-teman bisa nambahkan di sini. Di sini saya sudah buat contoh projectnya, yaitu ini namanya adalah Smack Project, protokolnya MQTT. Nah, ini merupakan salah satu hostingnya ya, yang untuk alamat MQTT-nya yang free. Ini merupakan alamat broker dari punyanya Nusabot. Jadi terima kasih sama Nusabot, Flores Adam ya, sudah mau berbagi hostnya. Teman-teman bisa cek Nusabot itu. Sini Nusabot merupakan kursus online pemrograman ya, teman-teman bisa pakai di sini. Nah, mereka memberikan broker gratis yang bisa kita gunakan dan lumayan oke lah untuk uji coba. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Selain ini teman-teman bisa menggunakan broker yang lain yang untuk publik ya. Contohnya ini saya buat adalah broker.mqtt-dashboard.com. nanti saya sertakan juga punya Nusabot dan broker MQTT ini di kolom deskripsi, teman-teman bisa lihat. Oke, langsung saja kita coba yang 10356 ini. Kemudian portnya adalah port defaultnya yaitu 1883. Untuk username dan password dikosongkan ya teman-teman. Oke, langsung kita coba connect. Ya, di sini sudah terkonek ya untuk di sini. Oke, kita tinggalkan dulu untuk MQTT Explorer. Kita lanjut ke aplikasi di HP nantinya teman-teman, ataupun jika teman-teman untuk mengontrolnya itu bisa menggunakan handphone. Contohnya seperti ini ya. Kita coba cek untuk aplikasinya. Teman-teman bisa lihat di sini ada MQTT Dashboard. Jadi MQTT Dashboard ini bisa teman-teman cari di Play Store ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa cek MQTT Dashboard. Nah, ini merupakan yang kita gunakan. Oke, ini teman-teman. Ntar kita atur dulu posisinya enak. Ya, jadi untuk MQTT Dashboard ini yang pertama-tama yang perlu kita lihat adalah sini. Jadi ada tanda kiri bawah ini, kita pilih, kemudian manage broker, kemudian di sini, atau ini sudah saya buat. Kalau teman-teman mau buat yang baru bisa pakai tanda tambah ini teman-teman, tambahkan, kemudian masukkan alamat sesuai dengan yang ada. Contohnya di sini kita buat nama brokernya ini bebas, terserah kita mau apa, misalnya MQTT test. Kemudian alamatnya di sini sesuaikan dengan yang ada di MQTT Explorer yang punya Nusabot, bisa 103.56.206.108. Oke, itu saja. Kemudian kita lanjut untuk portnya biarkan default. Kemudian ada QoS. QoS ini merupakan cara pengiriman datanya ya. Kalau tidak salah itu QoS 0 itu dia hanya mengirim satu kali. Mau ada apa tidaknya tanggapan, dia cukup mengirim satu kali. Untuk QoS 1 dia mengirim berkali-kali sampai ada tanggapan. Kalau QoS 2 kalau tidak salah itu dia mengirim berkali-kali dan bisa menyimpan datanya. Nah, keuntungan pakai QoS 1 adalah
data yang dikirim itu lebih sedikit dibanding QoS 1 dan QoS 2. QoS 0 ini lebih sedikit penggunaan data. Oke, setelah seperti ini langsung save di sini. Nanti ada pilihan seperti ini. Karena saya sudah bikin salah satunya, contohnya adalah Mac Project ini kita hapus saja. Cara menghapusnya kita tinggal tahan kemudian delete sini dan delete. Oke, jadi ini sudah ada ya, sama seperti yang kita buat tadi. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Oke, untuk pembuatan ini sendiri teman-teman bisa menggunakan tanda tambah di bawah ini ya, tengah-tengah, kemudian tekan, kita pilih standar. Standar ini ada banyak, ada bottom, toggle text dan sebagainya. Kita pilih bottom contohnya. Nah, title name ini kita gunakan untuk menamai tombolnya. Misalnya kita buat lampu on. Kemudian nah di sini ada publish topic, itu yang saya katakan tadi. Jadi ada 4 yang harus kita miliki. Broker, yaitu brokernya sendiri kita sudah punya, yaitu brokernya Musabot. Kemudian ada publishernya di sini kita buat dulu nama publishnya apa. Misalnya kita buat status lampu, teman-teman. Status lampu. Untuk penulisannya juga tidak boleh ada spasi. Untuk spasi kita bisa menggunakan underscore. Kemudian ini kita centang, enable publishing ini kita centang. QoS nya kita pilih QoS 0. Kemudian nah di sini ada pilot. Pilot ini adalah nilai yang akan kita kirim ke data yang kita kirimkan nantinya ke MQTT broker. Jadi kita buat di sini 1. Kemudian ini ada paint card background, itu untuk menampilkan beberapa jenis tombolnya. Di sini ada beberapa icon, teman-teman bisa cari juga di sini beberapa ikonnya. Oke, kita coba contohnya adalah ini ya teman-teman. Oke, lampunya. Kemudian kita beri warna, untuk lampu menyala kita kasih warna biru. Kita save. Kemudian ini sudah selesai. Kita back. Maaf, belum di save ya teman-teman tadi. Kita ulang lagi, bottom, terus namanya adalah lampu on. Kemudian publishnya adalah status lampu. Kemudian ini enable nya kita centang. Ini kita pilih QoS 0. Pilotnya kita kasih 1 untuk datanya. Untuk backgroundnya kita pilih dulu yang tadi, bisa dipilih yang ini, kemudian warna biru. Save. Kemudian ini ada tombol save yang tengah. Kita save, maka dia akan muncul. Untuk membuat tombol selanjutnya bisa dibuat seperti tadi, atau bisa dipilih dengan cara tahan kemudian duplikat. Oke, kemudian kita tahan lagi, kemudian kita edit namanya menjadi off. Kemudian untuk publishnya tetap pakai yang status lampu ya teman-teman, sama. Kemudian ini yang dicentang, ini juga tinggal kita ubah pilotnya kita buat 0. Setelah itu kita pilih untuk backgroundnya, warnanya kita ubah menjadi warna abu-abu. Save, kemudian jangan lupa untuk tekan save. Oke, jadi sudah selesai ya ini. Kemudian teman-teman bisa cek di MQTT Explorer. Di sini bisa dilihat
ketika kita nanti menekan ini maka akan muncul di sini. Contohnya ini merupakan publishnya adalah status LED ya teman-teman, status LED. Maka kita coba, sedangkan ini tadi status lampu. Oke, kita coba untuk kontrol, kita tekan tombol on, maka di sini akan muncul status LED 1. Kita tekan tombol off, maka status LED menjadi 0. Kita coba untuk lampu on, status lampu 1, kita matikan lampunya, status lampu off. Oke, itu jika kita menggunakan aplikasi di Android. Bagaimana kalau kita ingin mengontrol melalui MQTT Explorer? Nah, teman-teman bisa gunakan yang ada di sini ya teman. Jadi ada publish, ada topik. Kita tinggal mengetikkan topiknya di sini, kemudian kita isi value-nya di bawah. Contohnya ini adalah status value-nya, status lampu. Kita coba untuk status lampu di sini. Kita bisa ketik di sini status lampu, kemudian kita buat di sini adalah 1 di sini. Kemudian kita publish, maka di sini status lampu akan menjadi 1. Dan kita coba lagi. Di sini kita buat 0, kita publish, maka status lampu di sini 0. Untuk mengontrol status LED, kita tinggal merubah publish yang ada di sini jadi LED. Untuk penulisannya juga harus sama ya teman-teman. Syarat untuk terjadinya komunikasi antara publisher dengan subscriber itu ya dia harus memiliki topik yang sama. Contohnya status LED, kita buat 1 di bawah ini, kita publish, maka dia langsung ada 1. Kemudian kita coba 0, kita publish kembali, dia akan 0. Untuk melihat status ini, teman-teman bisa juga menggunakan sebuah aplikasi yang ada di handphone ya teman-teman. Nama aplikasinya itu adalah, sebentar saya carikan dulu. Sini kita coba cek. Kita coba reload kembali. Coba saya hubungkan HP yang satunya lagi, start dulu. Oke, sudah terhubung. Kita coba lihat di sini teman-teman. Nama aplikasinya adalah My MQTT. Jadi teman-teman bisa cari juga di sini menggunakan di Play Store. Oke, saya coba ini besarkan dulu. Bisa terlihat teman-teman. Oke, sini. Kelihatan ya. Jadi teman-teman bisa cari di sini, namanya adalah My MQTT. My MQTT. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat My MQTT. Kemudian kita buka di sini. Nah, di sini contohnya seperti ini, teman-teman bisa menggunakannya. Kita klik aja dashboard di sini, kemudian kita pilih setting dulu di bawah. Nah, teman-teman bisa mengisikan alamatnya di sini ya teman-teman. Di sini saya isi sesuai dengan broker yang kita gunakan, 103.56.206.108. Kemudian portnya defaultnya adalah 1883. Username sama password dikosongkan, langsung save. Nah, di sini
akan muncul tulisan connect, successful connected. Jadi ini sudah terhubung. Kemudian untuk subscribernya kita pilih subscribe di sini. Kemudian kita tuliskan di sini. Di sini ya, contohnya kita buat tadi adalah nama subscribe-nya adalah status underscore LED. Ini juga harus sama. Kemudian kita tambahkan satu lagi, status underscore lampu. Oke, kita add. Nah, setelah ini subscriber sudah oke, untuk melihatnya kita pilih dashboard di sini. Oke, di sini ada dashboard. Contohnya kita coba aplikasikan di sini menggunakan MQTT dashboard tadi. Oke, kita coba kontrol tombol on, kita tekan tombol on di sini. Oke, di sini ada status LED 1, di sini juga status LED 1. Kemudian kita tombol off, maka status di sini menjadi 0, di sini juga menjadi 0. Begitu juga kita kontrol melakukan lampu on. Di sini status lampu. Lampunya belum muncul ya teman-teman. Di sini sudah oke, di sini belum. Kita coba lagi ya. Kontrol subscribernya apakah? Oh, untuk penulisan lampunya salah ya. Status underscore lampu. Nah, kita add sini. Jadi penulisannya kalau salah ya tidak bisa. Itu tadi yang subscriber sama publishernya harus sama. Kemudian kita balik lagi ke dashboard. Kemudian kita coba kontrol ininya, lampunya kita tekan 1. Nah, di sini sudah muncul status lampu 1, di sini juga 1. Kemudian kita klik off. Di sini sudah 0 dan di sini 0. Oke, begitu untuk salah satu cara untuk mengontrol beberapa peralatan yang ada di luar, contohnya seperti lampu ataupun yang lainnya. Teman-teman bisa gunakan yang gratis selama masih untuk uji coba. Tapi kalau untuk yang lebih kompleksnya ya teman-teman bisa menggunakan yang berbayar. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba untuk mengontrol relay apa LED menggunakan aplikasi ini, menggunakan microcontroller ESP8266. Kita bisa gunakan MCU ataupun WMOS. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Berbagilah apa yang bisa kita bagikan dan tersenyumlah, karena tersenyum itu bukan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.